Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-temannya, jadi di sini gue pengen ngebahas tentang ukuran storage di iPhone yang ternyata di tahun 2025 ini sudah mengalami pergeseran teman-temannya. Jadi guys, tanpa banyak basa-basi, kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go. Oke guys, jadi 2 atau 3 tahun lalu gue tuh adalah tipikal orang yang favorit menggunakan iPhone dengan storage 64GB saja. Kenapa? Karena pada masa itu ukuran aplikasi itu nggak terlalu besar, kemudian game juga nggak sebesar itu teman-temannya size-nya. Paling game itu 8 sampai 9GB aja kalau untuk zaman-zaman dulu. Dan gue tipikal orang yang memang nggak suka main game dan juga tidak take video banyak, karena gue bukan tipikal orang yang suka ngoleksi video banyak di iPhone gue. Karena udah terbiasa ya teman-teman dengan storage 64GB. Jadi gue tuh udah terbiasa untuk mengoptimalkan storage yang ada di iPhone gue guys. Jadi itu kejadiannya 2-3 tahun yang lalu. Tapi setelah gue lihat dan gue analisa, ternyata di tahun 2025 ini trennya sudah berubah teman-teman. Sejujurnya 2 atau 3 tahun lalu size yang paling direkomendasikan atau storage iPhone yang paling mantap itu adalah di angka 128GB. Tapi 2-3 tahun lalu tuh gue tuh masih betah banget dengan storage 64GB. Karena di sini gue bisa mengoptimalkannya itu dengan cara langganan iCloud teman-temannya. Nah, tapi sekarang di tahun 2025 ini ternyata udah berubah banget teman-temannya. Karena menurut gue secara pribadi sekarang itu kalau untuk storage 128GB pun yang udah muncul sejak di iPhone 13 ya, minimal storage-nya itu ternyata bagi gue secara pribadi udah mulai keteteran. Dari yang gue lihat dan analisa gue teman-teman, untuk tahun 2025 ke atas, storage yang paling aman itu adalah di angka 256GB teman-temannya. Kenapa? Nah, di sini ada beberapa alasan yang akan gue share ke kalian teman-temannya. Oke, alasan yang pertama itu dari ukuran aplikasi-aplikasi zaman now teman-teman. Kalau lu nggak percaya, gue ajakin kalian lihat bareng-bareng. Di sini gue udah buka iPhone storage gue, di mana gue tuh 128GB ya kalau untuk storage iPhone gue. Dan di sini pemakaiannya tuh udah di angka 71GB teman-temannya. Memang masih ada sisa 50-an giga guys, tapi menurut gue secara pribadi ini pun tertolong karena gue bukan tipikal orang yang memang suka foto banyak atau suka download game banyak atau game besar. Kemudian gue bukan tipikal orang yang suka stokin video, alias gue bukan konten kreator yang suka nyetok banyak video. Nah, buat kalian teman-teman untuk zaman now pun, walaupun kita bukan tipikal orang yang memang suka foto, suka take video, tapi ternyata sekarang aplikasi-aplikasi itu udah gede banget size-nya. Di sini gue kasih lihat ke kalian Instagram. IG gue itu cuman satu doang sih guys. Ya, IG gue tuh di angka 8,59GB, gede guys. Kemudian WhatsApp untuk backupnya di angka 7,63GB. Ini pun udah banyak gue delete ya untuk grup-grup yang nggak penting, untuk video-video yang ada teman-teman. Kemudian YouTube di angka 5,9GB, dokumen 3,4GB, TikTok 2,5GB, COC 1,5GB, foto 1,5GB, Facebook 1,41GB. Kalian bisa lihat sendiri. Sini foto gue tuh cuma 1,5GB, dan di sini pemakaian gue tuh udah 71GB guys ya. Ditambah untuk juga dengan yang namanya sistem datanya di angka 7GB dan juga airnya 11GB. Jadi menurut gue secara pribadi, tanpa gue sadari 128GB itu udah nggak cukup apa-apa lagi di tahun 2025 dan kedepannya. Karena memang untuk ukuran aplikasi itu udah gede banget. Kemudian untuk ukuran game, aduh gila, itu ukuran game gede-gede banget sekarang teman-teman, bisa belasan giga ke atas. Jadi menurut gue secara pribadi, aplikasi-aplikasi zaman now itu memang untuk size itu udah gede banget. Jadi untuk 128GB itu udah mulai sangat-sangat nggak cocok ya di tahun 2025 ke depan teman-teman ya. Oke, yang kedua adalah kualitas kamera setiap tahun itu semakin meningkat, sehingga menyebabkan untuk hasil video atau kamera itu sangat besar size-nya kalau dihitung atau di-compare dengan zaman dulu teman-teman ya. Di sini gue kasih lihat ke kalian, gue tuh ada ngerekam video sekitar 45 detik. Di sini gue menggunakan wide kamera yang resolusinya itu di angka 60 frame per second teman-teman, dan di sini size-nya itu 132MB. Kalian bayangkan kalau misalkan kalian tuh tipikal orang yang suka banget untuk take video, take foto dalam jumlah yang sangat banyak. Di sini gua foto juga, gua kasih lihat ke kalian 2 mega teman-teman. Nah, di sini kalian bisa bayangin kalau taruh aja 2 mega, kalian tuh punya yang namanya 10.000 foto. 2 mega kali 10.000 foto kalian. Ini udah makan sekitar 20GB teman-temannya. Nah, jadi kalian udah tahu sendiri ya, dengan 10.000 foto yang udah memakan hampir 20GB, itu pun kalau gue hitung size-nya cuma 2 mega doang teman-teman. Itu udah makan mungkin
seperempat dari 128 giga teman-teman ya. Kalau nggak salah ya seperempat ya, kalau nggak ya mungkin lebih kecil dari itu ya. Itu hitungan kasar gua guys ya. Jadi menurut gua secara pribadi guys, memang buat konten kreator zaman now 128 giga itu sangat-sangat kecil dan memang udah nggak relevan lagi teman-teman ya. Oke, jadi buat kalian nanya ke gua, "Bang, gua udah terlanjur beli 128 giga. Gimana dong, Bang? Masa gua harus upgrade ke 256 giga lagi, lumayan mahal." Nah, gue secara santai sebenarnya sehari-hari itu mengoptimalkan iPhone gue itu dengan cara gue save di iCloud semua nih teman-teman. Jadi kalau di iCloud sendiri itu ada yang namanya langganan guys ya. Langganannya itu bervariasi untuk harga dan storage-nya. Di sini gue bisa kasih lihat ke kalian kalau untuk manage plan. Di sini kalian bisa lihat sendiri ada pilihannya berapa giga nih. Nah, gue tuh kadang-kadang ya, kalau untuk iPhone Kang review gua itu cuma 50 giga aja, tapi kalau untuk iPhone pribadi gua dan iPhone ibu bos kita langganan 200 giga sebulan. Untuk harganya 50.000 per bulan, teman-teman. Sini kalian bisa lihat sendiri iCloud plus with 200 giga. Jadi menurut gua secara pribadi gua bisa save semua dokumen atau kamera, video dan foto di iCloud. Kemudian kalau nggak penting yang ada di iPhone gua itu gua delete aja teman-teman. Tapi yang penting datanya itu udah gua simpan di iCloud gua secara pribadi. Nah, tapi kalau misalkan cara ini agak sedikit merepotkan dan rempong, kalian bisa coba langganan SSD portable teman-teman ya. Kalau untuk linknya gue kasih link di deskripsi aja, kalian bisa cek aja. Karena menurut gue secara pribadi zaman sekarang itu ya gue juga berpikir minimal kita di angka 256 giga lah, apalagi kalau mau pakai jangka panjang. Kecuali kalian pakainya tuh setiap tahun ganti, gue rasa itu masih oke ya di angka 128 giga. Tapi buat kalian yang memang budgetnya pas-pasan, gue rekomendasiin kalian untuk langganan iCloud aja. Dan memang kalau nggak ada video-video yang penting atau hasil footage-footage yang sudah dipakai, di delete saja teman-teman. Tapi buat kalian yang memang punya budget lebih, gue sarankan kalian untuk beli yang 256 giga ataupun kalian langganan atau beli SSD portable yang menurut gue zaman now itu adalah salah satu solusi yang terbaik teman-teman ya. Dulu 128 giga itu mewah banget, banyak banget ya leganya. Dulu ya kalau misalkan secara pribadi gue jujur 128 giga itu gue bisa kepake cuman sekitar 46 giga. Sekarang itu udah di angka 70-an giga. Padahal foto gue tuh kalau nggak penting gue delete, video kalau nggak penting gue delete. Jadi gue udah sangat-sangat banyak menghemat. Tapi trik gue itu udah mulai ketinggalan zaman. Karena memang kalau untuk ukuran aplikasi semakin gede, ukuran foto dan video semakin gede, itu nggak bisa gua kontrol lagi teman-teman ya. Jadi saran gua secara pribadi zaman now mulailah nabung untuk beli iPhone minimal storage di 256 giga. Karena perkembangan teknologi itu sangat pesat teman-teman ya. Sekian video gue kali ini, semoga kalian mendapatkan sedikit informasi dari video gue yang sederhana ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Happy weekend guys.